Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, oke. Jadi ibu lihat semua pada sehat, semua pada semangat. Semoga pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan. Oke, baik. Hari ini ibu mau tanya, semua hadir? Hadir berarti alhamdulillah. Pada kesempatan pagi ini kita mau belajar, tapi terlebih dahulu kita sebagai hamba Tuhan, maka kita awali pembelajaran kita ini dengan doa. Dan ibu minta seorang teman kita memandu kita dalam doa, tapi ibu minta yang cewek. Mana? Oke, Yanti, silakan. Mari doa. Nanti jangan lupa kita menyanyi satu kali berdoa ya. Oke. Teman-teman, mari kita menyanyi happy ya 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 happy ya ya. 1, 2, 3. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang menjadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Iya, luar biasa. Terima kasih Yanti. Silakan lanjut doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar, kiranya Engkau memberkati kami dengan apa yang kami belajar hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Berkati juga ibu guru yang mengajar kami, berkati juga ibu guru dan bapak guru yang telah hadir pada hari ini. Tuhan Yesus, berkati kami agar apa yang kami pelajari hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Yanti. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Iya. Oke, baik. Semangat pagi. Ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar, dan ibu mau menyampaikan bahwa kita belajar pagi hari ini. Sebelum kita belajar itu kita harus siap diri untuk mau menerima pelajaran. Apakah anak-anak sudah siap? Sudah. Semangatnya, duduk yang manis. Ya, jadi kita siap dulu, baru apa yang nanti ibu transfer bisa terekam, bisa tersimpan di anak-anak punya memori. Paham? Paham. Sebelumnya ibu mau tanya dulu, bekal apa saja yang anak-anak bawa hari ini? Air. Ibu juga bawa air. Apalagi selain air? Roti. Roti juga. Apalagi? Nasi. Ya, baik. Terima kasih. Jadi bekal anak-anak hari ini air, ibu juga bawa air. Berarti kalau kita bawa sesuatu, berarti kita tahu manfaatnya. Ya tidak? Iya. Nah, siapa yang tahu apa manfaat kau bawa air untuk ke setiap harinya kau bawa air? Ada yang tahu manfaat kau bawa air? Ya, silakan. Supaya tenggorokan kita tidak kering. Dari teman kita Sony, dia bilang supaya tenggorokan kita tidak kering atau kita tidak haus. Tepuk tangan untuk Sony dulu. Ada lagi? Ya, Bisa menambah energi. bisa menambah energi. Tepuk tangan untuk dia. Dia bilang bisa menambah energi. Maksudnya energi itu apa? Ada yang tahu energi? Supaya kita minum, supaya kita bisa menambah energi. Apa itu energi? Dian? Energi itu menurut Dian itu apa? Bilang kan? Tadi Dian bilang bisa menambah energi. Maksudnya apa itu menambah? Tenaga. Tepuk tangan untuk Rizky. Ada yang lain? Agar kita kalau meminum bisa minum dan uang jajan kita bisa simpan untuk menabung. Ya, teman kita Yanti, dia bilang supaya apa? Supaya kita mau minum kapan saja dan kita uang yang untuk kita mau beli air itu bisa kita simpan untuk menabung. Jadi uang yang orang tua kasih dia bisa untuk menabung. Ada yang lain? Rizky, Kebian, lanjut. Dengan membawa botol minuman seperti ini bisa mengurangi sampah plastik di sekitar kita. Tepuk tangan untuk Kebian.
menjelaskan bahwa dengan membawa air dapat mengurangi sampah. Dia bawa botol minuman ini, karena kalau dia bawa botol minuman tidak ada sampah. Kalau Febian tidak bawa botol minuman, terus dia pergi membeli aqua, berarti dia akan menghasilkan sampah. Baik atau tidak itu? Tidak. Ibu tanya, masa sampah ada yang tidak baik atau baik semua? Sampah tidak baik, ya. Sampah itu ada yang baik, ada yang tidak, karena ada yang kita bisa daur ulang ya. Nah, tapi ini kita kembali fokus pada air yang kita bawa. Oke? Ya. Dari penjelasan teman-teman kita bahwa manfaat air itu sangat penting untuk tubuh kita. Sekarang Ibu mau jelaskan bahwa pada hari ini kita akan belajar. Tujuan pembelajaran kita ini adalah, Ibu mau sampaikan, tujuan pembelajaran kita adalah hemat air, atau mari kita hemat air. Hemat air itu anak-anak paham juga tentang kata hemat? Paham? Maksudnya bagaimana Yanti? Hemat air itu yang seperti apa yang di gambaran Yanti? Tidak membuang-buang air. Tidak buang-buang air. Jadi dia hemat. Yang lain ada yang hemat air itu seperti apa? Menurut saya hemat air itu adalah Tadi bilang tidak buang-buang air. Kalau ini Abraham punya? saya hemat air itu adalah Boros, tidak boros. ya. Bagaimana? Ulang? Menurut saya hemat air itu adalah tidak menguras air. Tidak boros-boros air. Tepuk tangan untuk Abah, walaupun Abah kadang lupa tapi dia berusaha untuk ingat kembali. Siapa yang lain? Hemat air. Ada lagi? Oke, baik. Siapa namanya? Amel, ya. Amel. Menurut saya menggunakan sesuatu dengan bijak agar tidak cepat habis. Luar biasa Amel. Tepuk tangan untuk Amel dulu. Teman kita Amel ini bilang, Ibu kalau kita guna air itu kita gunakan secara bijak atau menggunakan sesuatu. Kata sesuatu itu berarti bisa air, bisa apa yang lain yang dapat menggunakan secara bijak sehingga dapat apa? Tadi bilang apa? Diulang lagi. Menggunakan sesuatu dengan bijak agar tidak cepat habis. Agar tidak cepat habis. Kalau sesuatu kita gunakan dengan bijak, maka tidak cepat habis. Kalau barang-barang kita atau apapun apa yang kita miliki kita gunakan dengan baik, maka terjaga, maka apa yang kita miliki itu tidak akan cepat habis. Termasuk penggunaan air. Paham? Bisa dimengerti tidak? Bisa. Pembelajaran hari ini bisa? Dari penggunaan air. Kata kunci yang kita belajar hari ini yaitu menghemat air. Ibu mau tahu anak-anak, kalau kita belajar tentang air, maka air itu adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan untuk kita manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi air itu dimana kita berada kita menemukan air. Air itu kalau kita gunakan dengan bijak maka tidak cepat habis seperti yang teman kita sampaikan tadi. Ibu mau tanya, contoh cara hemat air yang baik itu yang seperti apa? Kan kita mau menghemat air supaya dia tidak cepat habis. Berarti kita harus tahu dia pun caranya seperti apa. Ya, Yanti. Seperti air cucian beras dapat menyiram tanaman. Air cucian beras bisa menyiram tanaman. Betul tidak? Betul. Betul. Tepuk tangan untuk Yanti. Ada lain lagi cara hemat air yang kalian ketahui? Oh, Rizky dulu. Misalnya air seperti yang bisa disiram di dalam rumah. Air cucian pakaian bisa disiram di halaman rumah. Ada yang melakukan seperti Rizky? Tepuk tangan dulu untuk Rizky. Rizky punya bilang kalau ibu air itu bisa kita gunakan untuk bekas cuci pakaian itu bisa digunakan untuk menyiram halaman. Ada yang pernah lakukan seperti Rizky tidak? Ya, jadi contoh-contoh seperti itu nanti kita terapkan di lingkungan rumah atau di keluarga kita masing-masing. Ada yang lain?
cucian sayur-sayur itu dia bisa siram tanaman atau bunga-bunga yang ada di sekitar kita. Berarti penggunaan ini air itu berapa kali itu? 2 kali. Tadi yang pertama dia bisa cuci sayur-sayuran atau cuci beras, tapi yang kedua itu dia manfaatkan untuk menyiram tanaman yang ada di halaman rumah. Berarti penggunaan airnya hemat tidak? Hemat. Ibu mau contoh yang lain dari teman-teman yang lain. Ada yang hemat air di rumah yang kalian lakukan di rumah. Jadi kita kalau berbicara tentang hemat air, berarti kita kembali ingat apa perilaku yang baik yang kita terapkan di rumah itu seperti apa saja. Yang lain ada berpikir untuk menyampaikan apa yang kau tahu yang ibu tanya. Marsha, contoh hemat air yang di rumah itu seperti apa? Coba kau ingat dan kau sampaikan kepada teman-teman. Mungkin teman kita yang cantik tidak boros-boros air. Jadi penggunaan air itu tidak boros-boros. Yang teman kita sampaikan tidak boros-boros itu seperti apa? Contoh dia yang tidak boros-boros air yang penggunaan di air di rumah itu seperti apa? Memakai air secukupnya. Memakai air secukupnya. Secukupnya yang seperti apa? Tidak memakai air secara berlebihan. Secara berlebihan. Contoh yang lebih lagi. Ibu mau semua itu menjawab, semua tahu. Jadi yang contoh lagi, kembali ingat ke lingkungan keluarga. Yang kau hemat air contoh. Misalnya pada saat kita menggunakan air, kita pun orang tua berteriak dari belakang, pakai air jangan terlalu banyak. Bayar air itu mahal. Pernah kau sonde? Pernah. Ada orang tua yang bilang begitu kau sonde? Pernah. Bilang bagaimana coba Rizky? Bagaimana kalau kau main air boros-boros terus orang tua bilang apa sama Rizky? Fabian? Yanti? Pernah kalau main air terlalu berlebihan orang tua tegur tidak? Tegurnya kayak seperti apa? Jangan bermain air terus. Jangan bermain air terus. Apa lagi yang ibu tegur? Misal apa? Jangan bermain air terlalu banyak nanti masuk angin. Masuk angin. Abah punya kesehatan. Main air terlalu banyak nanti masuk angin. Betul juga kadang orang tua mengingatkan seperti itu. Yang lain? Minggu bagaimana? Hemat air. Berikan contoh hemat air yang bagaimana? Seperti apa? Oh, kalau yang tepuk tangan untuk Liu dulu, Intan dulu. Kita beri tepuk tangan. Oke untuk Intan. Sepakat? Tepuk oke. Hujan kita tampung supaya kita bisa menggunakan. Berarti dia hemat air, pengeluaran air. Hujan itu rahmat ya, diberikan oleh Tuhan. Jadi kalau kita siap tempat kita tampung, berarti penggunaan air itu yang kita biasa air yang bisa kita beli ini gratis. Jadi bagaimana caranya? Kita berpikir untuk bagaimana cara menghemat air dengan baik. Jadi mau tanya, untuk cara penghematan air ini anak-anak sudah pernah lakukan di rumah atau belum? Sudah. Amin sudah. Ya. Sudah pernah lakukan. Jadi dengan kita belajar hari ini, setelah kita belajar kita pulang ke rumah masing-masing, kita sampaikan kepada keluarga kita, teman kita, bagaimana cara menghemat air yang baik. Atau apa yang kita lakukan itu dapat menghemat air. Kalau ada teman atau keluarga kita yang dia boros-boros air, kita tegur dan kita jelaskan bagaimana cara bijak menghemat air. Kalau kita di sekolah, terus tiba-tiba keran itu terbuka, sikap apa yang kalian lakukan melihat keran air terbuka dan yang ngalir saja begitu? Mematikan.
matikan kerannya. Jadi itu spontan dari diri kita, tidak tanpa disuruh lagi. Kita lihat hal-hal seperti itu, jangan bilang, ibu tidak suruh saya tidak matikan. Jadi spontan dari pembiasaan itu, semua itu dari kita punya di diri untuk bagaimana melakukan cara menghemat air. Dengan cara apapun itu kita bisa. Dan cara hemat air itu, kita menghemat air itu bukan saja di rumah kita, supaya kita jaga untuk pengeluaran tidak bengkak, tidak banyak, tetapi dimanapun tempat kita berada, sikap kita itu menghemat air itu jangan karena kita pergi di tempat umum terus kita lihatkan keran terbuka, kita biarkan saja. Kok itu punya orang, itu kan milik negara, tidak usah kita ini, tidak boleh. Jadi hal-hal yang baik itu dari kita belajar itu, hal-hal yang baik itu pertama itu dari diri kita. Diri kita, bagaimana sikap kita yang baik untuk menghemat air atau hal-hal yang baik itu usahakan dari diri kita sehingga bisa berdampak baik untuk lingkungan. Ibu mau dengar semua teman-teman kita. Ibu mau tanya, kalau kita berbicara tentang air itu apa di pikiran anak-anak? Kalau ibu bilang satu kata tentang air, di pikiran anak-anak itu arahnya kemana? Misalnya kalau ibu sebut satu kata air, apa yang kau pikirkan tentang air? Marsha, air. Bisa dipahami tidak maksud ibu? Dian, kalau mendengar kata air dia mengalir. Apalagi yang berkaitan dengan air? Air bersih. Jadi kalau air bersih itu berarti kita menggunakan air yang bersih. Seperti ini contoh yang tadi kita bawa air. Kita yakin bahwa orang tua sediakan air kita yang dari rumah itu air yang bersih, higienis, yang sehat. Oke? Dari penjelasan ibu, ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan atau tidak? Biar ada pertanyaan. Bisa dipahami? Bisa. Kita mau lihat kembali ke buku digital ini tentang penggunaan air. Tadi ibu sudah sampaikan, tapi kita lihat sedikit. Semua gunakan bawa HP. Ya, silakan keluarkan HP. Kita lihat kembali penggunaan buku digital ini tentang cara menghemat air. Tadi ibu sudah jelaskan, tetapi ibu kasih nonton untuk memperkuat ingatan, memori anak-anak. Bisa dipaham? Bisa. Kita sering diminta hemat air ya. Digunakan untuk apa saja air itu? Air seperti apa yang kita gunakan sehari-hari? Bagaimana cara menjaga kebersihan air? Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan mempelajari topik air pada buku ini. Kegiatan memasak, mencuci, dan juga kegiatan di kamar mandi semuanya menggunakan air. Wah, ternyata semua kegiatan kita di rumah bergantung pada air ya. Iya, baik. Jadi semua kegiatan kita di rumah itu setiap harinya itu menggunakan apa? Air. Air yang kita gunakan setiap hari itu untuk kebutuhan hidup di rumah. Jadi untuk masak, untuk makan, minum, semua yang kita buat di rumah itu kita gunakan air. Pernah tidak merasakan kalau air tidak ada di rumah? Pernah alami tidak? Pernah. Kalau ibu rumah tangga, kalau kita orang tua di rumah, kalau air tidak ada, dia mau kerja tidak ada, dia rasa pusing tidak? Pusing. Jadi kalau dengan melihat situasi yang ada seperti airnya tidak ada, berarti dengan itu sebagai bahan pelajaran. Maka dengan melihat itu kita menggunakan air itu dengan bijak, dengan hemat. Jadi penggunaan air itu seperti yang kita dengar tadi bersama dari teman-teman kita sudah
dan Ibu jelaskan lagi, kita lihat kegiatan memasak, mencuci, kegiatan di kamar mandi itu air paling banyak. Yang kalian yang di kamar mandi itu air paling banyak setiap harinya, betul tidak? Betul. Satu keluarga pergi kamar mandi, masuk keluar, apalagi di toilet, itu penggunaan air paling banyak. Maka gunakan air secara bijak. Ya, kita lanjut. Berdasarkan diagram hasil survei penggunaan air, ternyata penggunaan air yang paling banyak ada di toilet ya. Ya, jadi penggunaan air kita di rumah itu seperti kita mencuci, kita mandi, cuci piring, lainnya misalnya ada juga keran kita yang bocor. Tetapi yang berdasarkan survei yang ada itu, penggunaan air yang lebih banyak itu pada toilet. Bisa dipahami? Bisa tidak? Ibu tanya ulang, penggunaan air yang paling banyak berdasarkan survei itu di bagian mana? Di toilet. Maka kita budayakan menghemat air di rumah. Bisa dipaham? Bisa. Benar, ada yang menggunakan toilet duduk dan toilet jongkok. Kira-kira mana ya yang lebih banyak menggunakan air? Nah, Ibu mau tanya, pernah lihat toilet ada yang duduk, ada yang jongkok? Pernah lihat? Benar. Ada di rumah yang memiliki toilet duduk? Lihatnya di mana? Di kamar mandi. Tepatnya di mana? Di rumah. Oh, dia punya rumah. Ada toilet duduk, ada toilet jongkok. Dan kedua itu tadi kalian mendengarkan yang mana yang lebih banyak menghabiskan air, lebih banyak menggunakan air? Toilet duduk atau jongkok? Duduk atau jongkok? Masa? Ibu ulang lagi. Benar, ada yang menggunakan toilet duduk dan toilet jongkok. Kira-kira mana ya yang lebih banyak menggunakan air? Toilet jongkok itu yang biasa kita punya yang di rumah tangga masing-masing. Tapi kalau toilet duduk itu biasa kita pergi rumah sakit atau hotel-hotel yang kita tekan saja di air keluar banyak gitu. Itu yang toilet duduk. Paham? Jadi dari kedua toilet yang ada itu, toilet duduk itu lebih banyak menggunakan air. Paham? Sudah? Sudah? Oke. Baik. Air bersih di rumah ada yang diperoleh dari sumur bor atau sumur bori. Ada juga yang berasal dari perusahaan daerah air minum atau PDAM. Ada yang diambil dari sungai dan mata air secara langsung. Air bersih di rumah sangat penting untuk kebutuhan sehari-hari termasuk MCK. Wah, ternyata air bersih yang kita gunakan di rumah berasal dari sumber air yang berbeda-beda ya. Ya, jadi ini kita lihat bersama bahwa sumber air yang kita pakai di rumah itu ada yang dari sumur bor, ada yang dari sumur, yang biasa itu yang kita pakai timba, ada yang dari PDAM. Yang kita punya PDAM kota, pernah lihat? Yang di Jalan Baru, di PDAM kota yang pada saat kita kegiatan kita mulai start yang dari PDAM kota itu, pam itu, yang air yang kita pakai sehari-hari itu, kayak kita punya meteran itu dari PDAM kota. Ada yang kalau Abah punya sumber air minum di rumah itu dari mana? Dari PAM. Yanti punya dari mana? Dari PAM juga, semua dari PAM. Jadi sumber air itu bisa dari PAM, dari sumber bor, dari sumur. Dari semua yang ada itu, kalau kita pakai air secara bijak, misalnya dari PAM, kalau kau pakai terlalu boros, apa yang terjadi kalau kalian pakai air terlalu boros dari PAM? Pengaruh dampaknya apa kalau kau pakai air terlalu banyak? Kalau kita pakai air PAM, bayar mahal ke PAM. Berarti apa yang kau lakukan sehingga jangan bayar mahal? Hemat air. Ujung-ujungnya kita hidup hemat air. Jadi mau hemat itu mau air atau apa saja
saja yang kita lakukan yang baik itu, kita harus bersikap hemat. Bisa dipaham? Sekarang Ibu mau ini buat kelompok yang sudah ada ini, kita membuat poster untuk mengajak. Poster ini sifatnya mengajak untuk bagaimana kita menghemat air. Kelompok semua bahan-bahan yang Ibu pesan itu sudah siap? Ya. Sekarang kalian membuat poster, sudah ada, kalian menempel. Setelah itu dari kelompok masing-masing menjelaskan di depan tentang isi poster yang ada. Bisa dipaham? Kelompok 1 mana suaranya? Mana suaranya? Kelompok 1 mana? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 tepuk tangan untuk kelompok 2. Hai, Ibu tidak suka semangatnya, mana kurang? Kelompok 2 tepuk tangan dulu 1 kali. Aduh, ini semua pada sudah ini. Mari kita tepuk tangan 1 kali dulu. Tepuk tangan 1, 2, 1, sah. Oke, lanjut. Sekarang setiap kelompok mulai melakukan kegiatan sesuai arahan Ibu ya. Ini sudah ada, kalian menggunting, setelah itu menempel dan mempresentasikan poster yang ada. Yang kompak ya. Ya, balik begitu. Ya, tempel kalian tulis. Ya, yang baik, yang seni, yang bagus, supaya saat presentasi bisa lihat. Mana gunting? Ya. Iya, baik. Hah? Ini dari sini baru Pak atau? Jangan maju lagi. Sudah. Ini siap bunyi ini, tip air pindah yang baik, terus tempel, presentasikan apa yang kalian lakukan. Dapat Masya? Punya? Langsung tulis nama kelompok ya. Kelompok yang ada nanti. Kelompok ini nama bagus. Jangan terlalu jauh. Iya, ini berarti jadi atas bawah nanti bisa ini. Dari atas bawah bisa, ya. Buka habis nanti bagi ke teman-teman. Ini
baik mungkin. Iya, benar. Tapi yang baik, yang bagus. Membuat poster itu menarik mungkin. Kalau sudah ada, tinggal kau tempel yang bagus, yang menarik, sehingga yang orang yang baca juga tertarik. Sudah, yang punya sudah belum? Sudah. Sementara pelajar kau punya poster itu nanti kau presentasikan tentang apa yang kau mau sampaikan ke teman-teman. Fokus. Yang ketua itu yang dia fokus dengan teman-teman yang lain. Kompak. Paham? Mana sudah? Lagi kelompok 1 silakan presentasi dia punya poster di depan teman-teman. Iya, kelompok yang sudah selesai mari presentasikan. Kelompok yang lain melihat dan menanggapi apa yang teman-teman sampaikan. Mari sudah, kelompok 1 silakan maju ke depan. Ya. Cepat sudah. Cepat. Ya, semua perhatian ke depan. Ya. Suara yang besar supaya teman-teman bisa mendengarkan dengan baik. Teman kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil posternya kepada teman-teman. Silakan kelompok 1. Selamat siang teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil poster kami. Kami dari kelompok 1. Posternya tentang dijelaskan. Poster ini tentang menghemat air. Tutuplah keran air jika tidak digunakan. Ayo hemat air. Ayo hemat energi. Indonesia maju. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada lagi yang mau disampaikan dari posternya. Ayo hemat air. Jaga sumber air untuk generasi masa depan. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 1 yang luar biasa. Ya, kira-kira ada, silakan. Kira-kira ada kelompok lain yang menanggapi teman kita punya. Mau berikan apresiasi baik atau bagaimana? Ada kelompok lain yang menanggapi. Yanti, fokus ke depan. Yanti, Gian, bagaimana dengan hasil kelompok 1? Silakan. Bagaimana mereka punya poster? Baik atau bagaimana? Silakan. Agak baik. Yang ngomong itu 1 orang, dia angkat tangan baru dari kelompok mana baru dia bisa tanggapi posternya teman. Bukan semua bilang baik, memang baik. Silakan dia. Berdiri saja. Setelah saya lihat posternya. Setelah saya lihat posternya bagus. Apalagi bagus dan kira-kira ada manfaat tidak yang kau lihat poster dari teman kita kelas kelompok 1? Manfaat hemat air. Untuk masa depan. Ya, jadi teman kita Gian menyampaikan bahwa dia melihat dari kelompok 1 itu posternya baik, di mana posternya itu mengajak tentang
menghemat air dengan kelompok 2. Poster kami ini tentang ayo kita menghemat air untuk generasi masa depan. Mematikan keran air jika tidak digunakan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi, Mas, jangan tadi ada takut. Nah, Oriana dia sama ngomong ini. ya, nanti baru kita lanjutkan lagi. Bagaimana kelompok lain menanggapi tentang poster teman kita dari kelompok 2? Yanti, oke silakan. Poster mereka sangat bagus dan yang menjelaskannya juga bagus. Oke, posternya juga bagus. Apanya yang bagus menurut Yanti? Gambar dan cara gambarnya dan Cara penyampaiannya. cara penyampaian Isi posternya? bagus. Oke, bagus. Dari kelompok lain menanggapi poster teman kita. Marsha. Bagus ya. Sudah. Oke, kelompok 2 silakan duduk kembali. Kelompok 3 silakan. Silakan. Teman-teman kami dari kelompok 3 kami Kelompok lain. Perhatikan. menyampaikan cara menghemat air. Ayo menghemat air untuk masa depan. Ayo hemat air untuk generasi mendatang. Ya. Jadi poster dari kelompok 3 ini mengajak kita untuk selalu berhemat air. Hemat air untuk apa? Untuk generasi mendatang, generasi masa depan. Jadi kalau kita menghemat air dari sekarang, maka generasi kita akan datang itu dapat memanfaatkan air manfaatkan air dengan baik. Sudah? Fabian bisa menanggapi teman kita punya yang dari kelompok 3. Berdiri silakan. Apa yang kau mau komen silakan tentang poster dari teman kita. Atau mungkin ketua kelompoknya? Silakan. Bagus. Intan, berdiri, yang manis. Semangatnya, berdiri. Bagaimana posternya teman-teman kita dari kelompok 3? Bagus. Semua bagus atau bagus sekali atau bagaimana? Tepuk tangan kita semua satu kali dulu. 1, 2, 3. Nah, sekarang dari kelompok 3 silakan duduk. Kelompok 4. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan poster kami. Hemat air untuk generasi masa depan. Yang berikut. Hemat air, selamatkan bumi. Ya, pesan-pesan yang ada di poster silakan. Mengajak bagaimana cara kita menghemat air. Sampaikan ke teman-teman. Jangan membuang-buang air dan selalu Matikan keran. Apa yang di sini? selalu matikan keran saat tidak digunakan agar tidak memboros-boros. Bagaimana kelompok lain? Sudah atau belum? Kelompok 4. Mana poster yang coba ibu lihat? Kelompoknya siapa saja coba ibu mau lihat? Perkenalkan, yang dari ujung dan tadi tidak perkenalkan teman-teman. Yuk. Rega, Sony, saya, Derianti, Yandra, Atana, Clara, dan Esther. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang silakan duduk kelompok 4, kelompok 5 silakan maju. Selamat siang, Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Selamat. Kami akan menyampaikan hasil
kerja kami. Poster kami tentang hemat air, selamatkan bumi. Inisiatif hemat air dalam kegiatan sehari-hari. Air bersih untuk masa depan. Mandi, hemat 30 liter. Hanya nyalakan shower pada saat kamu membilas badan. Gunakan ember untuk menampung air mandi jika memungkinkan. Sikat gigi, hemat 6 liter. Pastikan kerang tertutup rapat saat menyikat gigi. Gunakan gelas untuk kumur dan cuci sikat setelah digunakan. Cuci piring, hemat 10 liter. Kumpulkan pakaian kotor hingga mesin cuci penuh, barulah setelah itu mencuci pakaian. Cuci piring, hemat 6 liter. Siapkan air di baskom untuk membilas alat-alat dapur setelah disabun. Siram tanaman, hemat 17 liter. Daripada menggunakan selang, pakailah penyiram tanaman. Simpan air hujan dalam suatu wadah penyimpan, seperti tong besar untuk digunakan saat menyiram tanaman. Ya, dari kita lihat, saksikan dari kelompok 5 bagaimana dia menguraikan, menjelaskan bagaimana kita menghemat air yang baik. Dari kelompok yang lain itu, melihat kelompok 5 itu bagaimana? Bagus itu karena apanya? Dijelaskan. Yanti, berdiri. Yang lain juga harus bicara, berani berbicara. Oke? Cepat. Dari gambarnya cukup bagus dan cara penyampaian dari kedua kelompoknya. Ya, dari gambar juga bagus, cara penyampaian bagus. Isi posternya bagaimana? Menarik tidak? Bagus. Bagus. Bagaimana? Apakah teman-teman dari kelompok 5 sudah puas dengan hasil yang ada? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5 dulu. Ya. Silakan duduk. Ya. Sudah, dari poster ini nanti baru kita tempelkan ke tempat kita yang ada. Ini dari kelompok yang itu langsung tempel memang di situ, di tembok. Pakai itu yang tadi, tempel memang supaya hasil posternya ditempel dan nanti
nanti bagi Ibu ambil di kelompok. Kumpul sudah. Ibu ambil. Setelah itu kita ice break, kita sekali kita menyanyi. Kumpul jadi satu selengkap. Ya. Oke, kumpul. Kumpul, ya sudah. Amin punya. Ini, Bapak. Ya, semua berdiri dan mengajarkan kita untuk selalu berhemat air. Berhemat air itu dimanapun kita berada, kita selalu berhemat air. Terutama kita belajar dari diri kita sendiri. Jadi apa yang baik yang kita lakukan itu, kita bermulai dari diri sendiri dan kita memberikan dampak kepada orang lain. Mengajak orang lain untuk selalu berhemat energi, bisa juga dengan cara kita membuat poster atau memberikan teguran ketika kita melihat teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang berperilaku tidak hemat. Jadi kalau dengan kita melihat itu secara spontan, kita menegurnya dengan baik. Yang teman lakukan itu tidak baik atau tidak betul, yang seperti ini yang harus kita lakukan. Jadi pesan dari pembelajaran kita hari ini adalah mengajak teman, saudara atau siapa saja di lingkungan untuk selalu bersikap hemat. Apakah setelah belajar dari sekolah ini kalian terapkan di lingkungan keluarga atau tidak? Terapkan. Jadi pulang rumah sampaikan kepada orang rumah kita dari sekarang sampai ke depan, yaitu selalu menghemat air. Sudah? Sudah bisa? Sudah. Jadi Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga ke depannya itu lebih baik. Jadi anak-anak hari ini paham dengan apa yang kita belajar? Paham. Senang tidak? Senang.
Pancasila ya? Semua bisa? Bisa. Semangatnya, semangat, semangat. Semua berdiri. Kita menyanyi pelajar Pancasila. Ya, baik. Kita ambil kelas kita dulu. Siap. Semangat. Terima kasih semuanya. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kita tutup dengan doa. Dan Ibu minta yang tadi sudah perempuan, yang ini laki-laki. Silakan. Oke, biar maju. Yang tas itu dibuka dulu, bisa doa dulu. Ya, silakan. Sikap berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberikan hikmat dari awal pembelajaran hingga akhir. Semoga apa yang kami pelajari bisa bermanfaat untuk hari kedepannya. Berkati ibu guru yang telah mengajar kami, bapak ibu guru yang telah hadir pada hari ini, semoga mereka selalu diberkati. Sekarang kami mau pulang. Lindungi kami dari sekolah hingga sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan.